warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas kelompok Agenda 3 tentang diskusi mengenai Smart Governance. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiatus Syamsiah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar. Selanjutnya, perkenalkan, saya Gayatri Nur Afifah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Untuk penempatannya di UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole. Selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrea Cipta Pratama. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Penempatan saya di Sekretariat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alio Mutia dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penempatan di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang. Saya Muhammad Farid Akbar dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat diperbantukan ke bidang ketenagalistrikan. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai smart governance dengan kita membahas aplikasi Sapa Warga. Sebelumnya akan ada video pemantik terlebih dahulu. Ya, Sapa Warga selalu hadir menyapa dalam segala suasana. Nikmati fitur yang permudah setiap langkah di hidup kamu. Mulai dari layanan publik, mudahkan pengelolaan kebutuhan administratif kependudukan hingga yang bersifat transaksional. Ada juga layanan tiketing ke tempat wisata dan event seru di Jawa Barat. Layanan pendidikan, solusi praktis untuk berbagai kebutuhan pendidikan. Informasi dan data Jabar, akses ke berbagai informasi dan data Jabar dengan cepat dan akurat. Layanan hotline Jabar, komunikasi interaktif untuk menjawab kendala terkait layanan masyarakat. Jabar hari ini, dapatkan informasi terbaru dan berita terpopuler seputar Jawa Barat. Layanan khusus RW, ruang berbagi aktivitas dan informasi antar warga di lingkungan RW. Semuanya jadi lebih praktis, lebih cepat, dan yang terpenting, pangkas waktu tanpa drama. Lebih praktis lewat Sapa Warga. Baik, Akang Teteh. Jadi, begitulah video pemantik mengenai aplikasi Sapa Warga. Nah, di sini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana pemanfaatan Sapa Warga dan dikaitkan dengan smart governance di wilayah kerja masing-masing. Mangga mungkin untuk yang pertama, ada Kang Andre mungkin boleh untuk mengumpulkan pendapatnya. Izin mengungkapkan pendapat, Alfi. Di sini saya sebagai seorang CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, saya melihat dari aplikasi Sapa Warga ini sangat membantu dalam pengelolaan lingkungan hidup, terkhusus mengenai masalah persampahan, di mana pada aplikasi Sapa Warga ini terdapat fitur bank sampah atau terhubung ke dalam aplikasi sampah kita, di mana masyarakat bisa melihat dan monitoring jumlah litase sampah, sumber sampah, kinerja wilayah, dan sirkular ekonomi pada periode bulan atau tahun tertentu, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara langsung kondisi persampahan di Jawa Barat. Selain itu, di fitur ini terdapat peta persebaran bank sampah di Jawa Barat, yang dimana masyarakat bisa secara langsung melihat di daerah bank sampahnya itu apakah ada bank sampah terdekat atau tidak. Dan masyarakat sudah tidak pusing lagi menjual sampahnya yang dikumpulkan di rumah tangganya masing-masing. Di mana di dalam aplikasi ini juga
terdapat kontak WA bank sampah yang eh, yang ada di wilayah masing-masingnya, dan juga ada harga-harga berdasarkan jenis sampah sebagai bukti transparansi pengelolaan bank sampah di Jawa Barat. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Kang Andrea. Berarti bermanfaat dan berhubungan ya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin selanjutnya dari saya, yaitu Dinas Kesehatan. Kita tahu bahwa aplikasi Sapa Warga ini sudah ada sejak tahun 2019 di masa gubernur sebelumnya. Nah, saya sebagai masyarakat memang sudah merasakan manfaat dari Sapa Warga ini. Nah, salah satunya yaitu yang saya rasakan adalah fitur pembayaran pajak kendaraan, di mana saya pernah membayar pajak dengan mudah di aplikasi Sapa Warga. Jadi kita tidak harus datang ke Samsat atau ke tempat untuk membayar pajak, tapi kita bisa menggunakan handphone dari rumah. Itu adalah salah satu manfaat digitalisasi dari pelayanan publik. Kalau misalkan dikaitan dengan kita berakhlak, ini sangat berorientasi kepada pelayanan tentunya. Selain itu, dikaitkan dengan Dinas Kesehatan, Sapa Warga ini juga terdapat fitur layanan kesehatan di mana layanan ini bisa diakses oleh masyarakat langsung. Di dalamnya terdapat informasi terkait misalkan laboratorium kesehatan daerah, provinsi, itu bisa diakses dari sana. Baik itu bisa ada informasi pemeriksaan yang dilakukan, jadwalnya, dan lain-lain. Namun memang fitur ini, Sapa Warga ini juga memiliki beberapa kekurangan. Untuk layanan laboratorium ini ada yang tidak bisa diakses. Nah, seperti checklist pendaftaran dan konsultasi itu saya cek tidak bisa diakses. Selain itu juga tersedia daftar nomor darurat untuk kabupaten kota dan khususnya untuk terkait masalah aduan kekerasan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa ada hotline-nya di Sapa 129, itu juga termasuk hal yang masyarakat butuhkan gitu. Karena ketika ada kasus kekerasan perempuan dan anak, kadang bingung harus melapornya kemana. Dengan adanya Sapa Warga ini bisa membantu masyarakat untuk mengirimkan aduan. Ada juga yang baru fiturnya yaitu dari bekerja sama dengan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, itu ada fitur reaksi cepat RS Jiwa. Nah, untuk ini itu bisa bekerja sama dengan RS Jiwa di mana menangani kasus-kasus yang memerlukan penjemputan segera untuk kasus pasien ODGJ. Namun beberapa juga di situ ada pemetaan lokasi pasienkes yang tidak bisa diakses gitu. Jadi sebenarnya inovasi digitalisasi ini tuh bagus gitu untuk masyarakat Jawa Barat khususnya. Namun ada beberapa fitur dan ada beberapa layanan yang mungkin harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi karena beberapa tidak bisa diakses dan mungkin pengaksesannya masih membingungkan masyarakat gitu. Nah, mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya. Tapi Sapa Warga ini memang jujur bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin lanjut ke selanjutnya, Teh Kang Farid. Selanjutnya dari Dinas SDM sendiri, dalam menjalankan program di dinas, mungkin Sapa Warga menjadi salah satu alat penting dalam mendukung pelayanan energi dan sumber daya mineral. Yang mana dalam aplikasi tersebut terdapat sebuah fitur pengaduan warga yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk inventarisasi rumah belum berlistrik yang ada di Jawa Barat, yang mana data tersebut nantinya akan digunakan dan juga dimanfaatkan oleh bidang ketenagalistrikan untuk digunakan dalam proses penyediaan listrik gratis dari Jabar Caang. Dengan demikian, Sapa Warga mendukung ASN di SDM dalam mewujudkan smart governance melalui data yang valid dan akses informasi yang mudah. Selain itu juga dalam fitur aduan warga, warga juga bisa melaporkan terkait adanya tambang ilegal ataupun adanya praktik-praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Cukup. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kang Farid. Mungkin dilanjutkan ke Teh Gayatri. Baik, terima kasih Teh. Izin menyampaikan penjelasan sebagai pengguna baru karena saya termasuk pengguna baru dari Sapa Warga ini. Saya melihat ada beberapa fitur yang memang menarik dan salah satunya itu terkait Jabar Istimewa Digital Academy.
di mana di dalamnya itu berisi terkait pelatihan-pelatihan pendidikan nonformal yang bisa kita akses dari mulai beasiswa, lalu juga daftar-daftar eh, sekolah siswa seperti itu, dan ada pengaduan jika ada siswa yang dibully. Namun di sini saya sebagai CPNS fokus kepada pendidikan nonformal atau pelatihannya sendiri. Nah, untuk pelatihannya sendiri itu di sana ada beberapa pelatihan khususnya dalam ranah digital seperti computer network and cyber security, lalu juga marketing yang kelas digital marketing. Lalu selanjutnya terkait konten kreator dan kelas siber IKM. Di sana ada beberapa pelatihan yang memang mereka itu untuk penyelenggaraan pelatihannya itu bekerja sama dengan pihak eksternal seperti BPSDM, lalu ini Sindo, Elite Academy, dan juga lain sebagainya. Jadi memang mereka ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan pelatihan digitalnya sendiri. Adanya pelatihan ini memang sangat membantu untuk saya sendiri, terutama untuk bisa menambah pemahaman terkait kemampuan digital, untuk mendukung keprofesionalan dalam pelaksanaan tugas dan juga di kehidupan sehari-hari, mengingat kita sebagai CPNS diharapkan mampu untuk berkontribusi mewujudkan smart governance seperti itu. Dan saya sendiri mendaftar untuk pelatihan Computer Network and Cyber Security, di mana pelatihan itu bekerja sama dengan Inisindo. Ada beberapa materi pelatihan yang pertama terkait jaringan komputer dasar, lalu juga beberapa ancaman dalam dunia digital, aturan dalam dunia digital, serta pengenalan konsep ethical hacking. Nah, untuk pelatihan ini tuh ada 3 fase. Jadi untuk fase pertamanya itu kita hanya belajar sendiri melihat video dan modul. Kita juga bisa berdiskusi bersama eh, orang-orang yang memang mendaftar ke pelatihan tersebut. Habis itu, jika kita sudah lolos seleksi untuk fase pertama ini, kita akan diarahkan untuk fase kedua, di mana untuk fase kedua ini pelatihannya lebih intens. Ada grup WhatsApp-nya, lalu juga ada eh, mentor yang memang khusus untuk kita belajar dan berlatih di pelatihan ini. Setelah itu masuk ke fase ketiga, di mana di sana kita akan dites bagaimana penerapan dan pemahaman kita terkait pelatihan yang kita sudah lakukan tersebut. Namun memang untuk kekurangannya sendiri itu pada fitur ini cenderung ribet diakses, Kang Teh, karena setelah kita mempunyai akun dari Sapa Warga ini, ketika kita akan mengakses Jabar Istimewa Digital Academy, kita harus membuat akun kembali menggunakan akun email. Kita harus mengisi kembali biodata, nick dan sebagainya. Habis itu ketika kita mendaftar ke pelatihan, kita pun dibuatkan akun kembali. Memang untuk pembuatan akun yang ketiga ini dibuatkan oleh pihak ketiga. Cuman jadinya ketika kita ingin mengakses pelatihan tersebut harus 3 kali login. Pertama login dari Sapa Warganya, yang kedua login melalui Jabar Istimewa yang Digital Academy, dan yang ketiga login di website pihak ketiganya tersebut, sehingga kita bisa mengakses dan eh, melakukan pelatihan tersebut. Seperti itu mungkin Kang Teh, dilanjut ke Teh Alia. Baik, menurut saya dengan adanya aplikasi Sapa Warga, saya sebagai CPNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan eh, itu sangat berperan dalam mendukung upaya pemerintah ya dalam mewujudkan smart governance, karena dari Sapa Warga itu masyarakat bisa mengakses layanan-layanan mengenai industri dan perdagangan, kayak layanan mengenai info harga bahan pokok penting atau bapokting kayak beras, cabai, bawang gitu. Nah, dari layanan tersebut kan masyarakat bisa memonitoring perubahan harga bapokting gitu, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kegiatan usaha maupun konsumsi pribadi. Kayak misal dilihat dari aplikasi Sapa Warga itu, misal cabai merah
harganya sedang melonjak naik, maka masyarakat bisa mencari alternatifnya gitu dengan menggunakan cabai hijau misalnya. Kemudian, selain itu pada aplikasi Sapa Warga juga terdapat layanan Open Data Jabar yang bisa diakses untuk mengetahui berbagai macam data, salah satunya mengenai industri, kayak dataset jumlah industri, tenaga kerja, sama investasi yang ada di Jawa Barat. Nah, layanan tersebut pastinya bakal membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya, khususnya untuk pelaku usaha gitu ya sebagai dasar perencanaan maupun pengembangan usaha. Namun mungkin terdapat kekurangan untuk layanan Open Data Jabar karena tidak semua data mengenai industri itu tidak semua bisa dimasukkan gitu karena ada beberapa data yang sensitif dan tetap harus meminta data tersebut secara langsung ke Disperindak Jabar. Ya, baik. Terima kasih kepada Akang Teteh semua yang sudah memaparkan opininya masing-masing terkait Sapa Warga ini. Kalau dikaitkan dengan Smart ASN dan Smart Governance, ini termasuk salah satu inovasi yang bagus, yaitu digitalisasi pelayanan publik. Tujuannya yaitu untuk memudahkan sebenarnya ke masyarakat, tapi balik lagi tadi ada beberapa kekurangan yang mungkin dirasakan Akang Teteh ya. Mungkin tadi seperti loginnya berkali-kali, ada data yang tidak bisa diakses, ada layanan yang tidak bisa diakses juga. Nah, ini bisa jadi untuk kita ajuan perbaikan mengenai aplikasi Sapa Warga ini untuk maintenance dan untuk Sapa Warga ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, dikaitkan dengan digital literasi digital juga, ini tuh membuat masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat sebagai pemakai Sapa Warga, itu meningkatkan digital skills, di mana digital skills ini adalah kemampuan untuk terhadap perbaharuan digitalisasi pelayanan publik. Nah, tadi juga untuk pelatihan itu bisa diakses untuk semua masyarakat ya, Teh Gayatri ya. Nah, itu juga mungkin memudahkan kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kita. Nah, mungkin dari Akang Teteh, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait hal ini? Tambahannya boleh? Izin, kalau dari saya sendiri sih, saya sangat mendukung ya pengembangan mengenai aplikasi Sapa Warga ini, karena dengan adanya fitur khususnya bank sampah, kita bisa memonitoring secara langsung dan kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana kondisi persampahan di Jawa Barat. Dan dari sana, dari data-data itu, kita bisa merumuskan kebijakan untuk mengulangi persampahan di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat bisa menjadi lebih bersih dan juga bisa menumbuhkan sirkular ekonomi yang dimana sampah itu bukan hanya untuk dibuang ke TPA, melainkan diolah kembali menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi. Iya, baik. Terima kasih untuk Kang Andre. Untuk Akang Teteh yang lain, apakah masih ada tambahan? Boleh Teh, mungkin dari saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Akang Teteh semuanya bahwa memang aplikasi Sapa Warga ini sangat sudah bagus dari segi pelayanannya, lalu juga kita sebagai ASN bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk mendukung kemampuan kita, kompetensi kita khususnya dalam ranah digital. Seperti yang telah tadi saya sebutkan bahwa pelatihan-pelatihan yang ada di Sapa Warga ini memang sudah sangat baik, hanya saja memang perlu ditambah lagi variasinya karena hanya beberapa pelatihan saja yang bisa diakses dan memang hanya dalam ranah digital saja seperti itu. Iya, baik. Terima kasih untuk Teh Gayatri. Apakah ada lagi dari Akang Teteh atau cukup? Boleh Teh dari saya, mungkin setuju dengan Akang Teteh semuanya juga. Kan Sapa Warga ini sebenarnya salah satu pemanfaatan dari literasi digital ya, kayak salah satunya aspek digital culture gitu. Kita bisa lihat kalau misalnya sekarang itu pemerintah semakin terbuka, semakin transparan gitu kepada masyarakat mengenai data-data publiknya dan terus beradaptasi gitu melalui aplikasi Sapa Warga ini seiring perkembangan teknologi yang ada. Betul, saya juga setuju ya dengan Teh Alia. Mungkin dari Kang Farid, apakah ada tambahan lagi?
Sudah cukup, Teh. Ya, baik, sudah cukup ya. Mungkin itulah hasil diskusi kami mengenai Sapa Warga. Banyak sekali manfaat sebenarnya yang bisa dirasakan dari Sapa Warga ini, karena ini adalah produk digitalisasi dari pemerintah yang mengedepankan smart governance. Namun, beberapa fitur memang harus ditingkatkan kembali untuk kenyamanan pengguna. Selain itu, tambahan dari saya, untuk aplikasi Sapa Warga ini masih banyak masyarakat Jawa Barat yang belum mengetahui adanya Sapa Warga. Mungkin pemerintah juga bisa meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan atau adanya aplikasi Sapa Warga agar bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang di Jawa Barat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.